الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat, para tetamu kekasih Allah Jalla Jalaluh yang mana telah dipanggil oleh Allah dan memenuhi panggilan Allah. Yakinlah bahwa panggilan yang paling istimewa dan paling disayang adalah panggilan Allah. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh. Untuk apa? Untuk ingat kebesaran Allah Jalla Jalaluh, untuk ingat bahwa dunia ini semuanya ada masalahnya, dan masalah itu tidak pernah akan bisa diselesaikan kecuali hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Ini risalah daripada Jumat, risalah daripada Jumat, sampai Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Hari Jumat dipanggil untuk apa? Cepat memenuhi panggilan Allah. Untuk apa? Untuk ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahwa semuanya bisa diselesaikan. Urusan dunia yang sering kita lalui, masalah demi masalah, apalagi kita di dalam menginjak akhir tahun, biasanya orang memikirkan apa yang sudah dibuat, bagaimana pekerjaannya, bagaimana usahanya, bagaimana sekolahnya, bagaimana umurnya, bagaimana menjelang pensiunnya, bagaimana setelah pensiunnya, dan seterusnya. Kadang-kadang orang sudah mulai memikir, sudah tahun ini umur nanti tinggal sekian, memikirkan terus bagaimana nanti anak-anak, bagaimana keluarga, bagaimana kalau umurnya saya sampai di sini, bagaimana ini dan bagaimana itu. Jawabannya ada di dalam Allah. Jangan sekali-kali putus asa. Ini diingatkan oleh Allah. Wala tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Apa itu? Bahwa semuanya itu bisa bagi Allah. Innahu yukallibal qulub. Allah sesungguhnya yang bisa merubah hati, apalagi cuma merubah keadaan, apalagi merubah suasana, apalagi merubah cuaca, apalagi merubah dan seterusnya yang namanya lain-lainnya. Hati yang paling susah dirubah bagi Allah mudah sekali, luar biasa. Apakah tidak ingat bahwa semuanya itu adalah Allah yang membuat, Allah yang mengatur. Inilah yang disuruh diingat oleh Allah. Kulla yaumin huwa fi syan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengarkan baik-baik, setiap saat Allah mengatur kita, bisa merubah keadaan kita. Yang sakit luar biasa parah, divonis oleh dokter tidak bisa sembuh, bagi Allah bisa sembuh. Bahkan yang vonis kadang-kadang yang tidak sembuh. Keadaan apapun,
silahkan Anda mengancam, silahkan Anda mau sampai membunuh pun, kalau Allah mengatakan tidak bisa, bahkan tidak bisa, dia mati. Inilah kepercayaan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Makanya disuruh Jumat, permintaan Rasulullah untuk umatnya dimuliakan untuk apa? Ingat ini, inilah yang paling penting. Apalagi di akhir tahun, menjelang akhir tahun, tahun menjelang tahun datang akan datang, banyak macam-macam akan terjadi. Di situ ada pemilihan umum, di situ ada perang dahsyat yang zalimnya luar biasa di Israel, yang tidak berperi kemanusiaan, yang jahatnya luar biasa. Tidak ada yang kejam seperti kejamnya Bani Israel Zionis, yang begitu tidak menghiraukan anak-anak kecil, tidak menghiraukan kaum wanita, bahkan luar biasa apa yang dibuat. Sampai kadang-kadang pemberitanya tidak menghiraukan kaum wanita, bahkan luar biasa apa yang dibuat. Sampai kadang-kadang pemberitanya ikut menangis memberikan kabar tentang Palestina, karena jahatnya luar biasa. Dunia bungkam tidak bisa apa-apa, PBB pun tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah, maka dunia sudah tidak bisa buat apa-apa. Yakinlah bagi Allah itu mudah. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah membuat selalu semangat kepada kita. Untuk apa? Bahwa innahu la yayasu min rauhillah. Tidak ada yang putus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Apa itu kafir? Yang tidak percaya kehebatan Allah, yang tidak percaya bahwa kekuasaan Allah itu ada di tangan Allah, yang tidak percaya bahwa Allah itu bisa dengan sendirian, yang Maha Esa. Inilah yang dibawa oleh founding father kita ketika memerdekakan negara kita, diberi oleh Allah Jalla Jalaluh, sambil mereka mengatakan atas berkat rahmat Allah, atas berkat karunia Allah. Itulah akidahnya para pejuang-pejuang kita yang memerdekakan negara kita, sampai mereka menuliskan dengan tinta emas di dalam undang-undang dasarnya atas berkat rahmat Allah, yang tadinya tidak mungkin tapi mungkin karena Allah memberikan Indonesia merdeka. Maka mereka mengatakan apa selanjutnya? Atas berkat rahmat Allah dipilih daripada Asma'ullahil Husna yang paling hebat di situ dan paling cocok. Mereka mengatakan atas berkat Allah yang maha kuasa, bukan yang maha esa, bukan yang maha kaya, bukan yang maha hebat, tidak, tetapi yang maha kuasa. Artinya kuasa apa? Berkuasa untuk merubah, berkuasa untuk menjadikan Indonesia sejahtera, berkuasa untuk menjadikan Indonesia merdeka, berkuasa dan seterusnya ditaruh di depan oleh founding father kita. Untuk apa? Untuk para pemimpin-pemimpin selanjutnya. Ingat, kalian bukan penguasa, yang menguasa itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Allah yang bisa merubah ekonomi, Allah yang bisa merubah keadaan. Allah, untuk apa? Kembalilah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah. Ini kita di akhir tahun, depan kita macam-macam akan direncanakan, tetapi apakah itu berjalan? Apakah si A menang, si B menang? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Jalla Jalaluh. Apapun yang dibuat, walaupun perbuatan dan yang ditakuti oleh tiga-tiganya adalah kecurangan, itu tidak ada pengaruhnya bagi Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah sudah kehendaki, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka yang terjadi itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Inilah kita akidahnya orang Islam. Disuruh untuk sholat Jumat, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, semangatkan diri Anda. Pulang dari Jumat, semangatkan istri Anda. Jangan sampai melemah, jangan sampai ketakutan suaminya mau pensiun, jangan sampai ketakutan berlebihan anaknya begini dan begitu, atau usahanya, atau pendapatannya kurang dan seterusnya. Tenang, wahai istriku, kita ada Allah. Kenapa kita tidak minta kepada Allah, melembutkan diri kepada Allah, bangun malam munajat kepada Allah yang bisa merubah anak kita? Kadang-kadang sudah terjerumus dengan pergaulan yang sangat luar biasa, bahkan sudah masuk narkoba, bahkan macam-macam terjadi. Bagi Allah mudah untuk mengembalikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Orang yang belum mendapatkan nasib istri atau suami, kembalilah kepada Allah. Pintunya ada di tangan Allah Jalla Jalaluh.
Inilah kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya ketika Jumat, apalagi kita menjelang di akhir tahun, semangatlah wahai orang-orang yang beriman. Apa gunanya iman? Gunanya adalah untuk membuat kita semangat, untuk kita terus berjalan ke depan kita. Apapun suara orang, apapun ancaman orang, apapun keadaannya, dekatilah Allah Jalla Jalaluh. Karena keadaan orang, semua makhluk tidak akan bisa bergerak kecuali dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Inilah Jumat. Jumat adalah untuk membuat kita semangat, bukan menjadikan kita malas, bukan menjadikan kita tambah kendor, bukan menjadi orang yang berjuang, bukan kita menjadikan orang yang jauh dari cinta kepada NKRI, bukan kita makin jauh daripada apa yang diajarkan, apa yang dibuat oleh pemerintah, tidak, tapi kita makin semangat. Kitalah yang berjuang, dan insya Allah Allah tentukan untuk Indonesia yang terbaik. Kita wajib, kita sebagai orang mukmin, apalagi di Indonesia adalah mayoritas orang Islam, kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Khususnya di akhir-akhir tahun, marilah munajat kepada Allah. Mudah-mudahan tahun depan ini yang tinggal hitungan berapa hari lagi, insya Allah Indonesia akan dibuka menjadikan Indonesia yang luar biasa, Indonesia yang berkah, Indonesia yang ekonominya maju, Indonesia yang insya Allah persatuannya makin kokoh, NKRI-nya makin kokoh, pemimpinnya mudah-mudahan didatangkan pemimpin yang soleh, pemimpin yang kuat, pemimpin yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia, pemimpin yang diridhai oleh Allah, pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Tidak ada mustahil bagi Allah Jalla Jalaluh. Inilah kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Sekarang sudah banyak orang yang takut, bahkan bukan dengan itu, dengan utang piutang, gara-gara utang bunuh diri karena takut tidak bisa membayar, takut ancaman. Wal'iyadzubillah, kita mendengarkan berita-berita gara-gara pinjol bunuh diri, bunuh keluarganya, bunuh anaknya, bunuh istrinya. Ini menunjukkan iman tidak ada di dalam dadanya, bahwa tidak ada bisa merubah. Mereka menganggap, aduh sudah luar biasa kita, tidak ada jalan kecuali adalah mati. Naudzubillah min dzalik. Islam tidak kenal putus asa. Islam kita disuruh maju terus karena kita bersama Allah, dan Allah Al-Qawiyyul Matin, Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Fattah, yang bisa membuka yang semuanya tertutup. Makanya Rasulullah baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana caranya ya Rasulullah. Makanya Rasulullah mengajarkan bukan hanya dengan lisannya, tetapi dengan amalannya. Wallahi inni la astaghfirullah fil yawmi akthar min 70 marrah, bal fi riwayatin ukhra akthar min 100 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, saya beristighfar dalam setiap hari tidak kurang dari 70 kali, dalam riwayat lain tidak kurang dari 100 kali. Untuk apa? Apakah Rasulullah itu banyak dosa sampai istighfarnya banyak kali? Hasya wa kalla. Rasulullah tidak mungkin. Rasulullah dijaga oleh Allah. Rasulullah adalah insan yang paling takwa, Sayyidul Atqiya, baginda Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada umatnya yang banyak dosa, kembalilah kepada Allah. Jangan putus asa. Kenapa ya Rasulullah? Dengarkan sabdanya Rasulullah, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Apakah tidak mendengarkan kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad? Wahai umatnya Nabi Muhammad, wahai pecinta Nabi Muhammad, wahai orang yang mengikuti Nabi Muhammad, wahai orang yang bersyahadat kepada Nabi Muhammad, apakah tidak gembira kita dengan janji-janji Rasulullah yang dikatakan oleh Rasulullah, dan itu asalnya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa kata Rasulullah? Kita pulang Jumat, beritahu istri kita, keluarga kita, rekan kita, kampung kita, bahkan kalau kita kenal pemimpin, beritahu pemimpin kita yang sering banyak putus asa. Dengarkan Rasulullah mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang senantiasa, yang sering, yang melazimkan istighfar, maka Allah akan bukakan segala kesulitannya. Kesulitan kita
kita, ekonominya, persatuannya, segala-galanya, program-programnya yang tidak bisa berjalan, atau yang berjalan sendat-sendat, atau pekerjaannya, atau usahanya, atau mendidik anaknya, atau terhadap istrinya, atau terhadap suaminya, atau terhadap tetangganya, apapun katanya Rasulullah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya Rasulullah? Wa min kulli dhikin makhraja. Kalau kita lagi sempit tidak bisa berpikir, maka syaitan akan masuk. Bunuh diri, atau curi, atau korupsi, atau ini kesempatan, naik lagi, turun lagi, sikut kanan, sikut kiri. Syaitan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Kalau sudah sempit, maka dengan kita beristighfar kepada Allah, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan bukakan kesempitan itu menjadi luas. Bisa pikirannya berjalan. Oh, bisa ketemu ini, oh bisa berbuat ini, oh bisa berbuat itu, berbuat ini. Dari mana ini semuanya? Dari Allah yang membuka kita, pindah kita. Maka tidak berbuat dengan perbuatan yang akalnya cekak, yang akalnya pendek, yang kadang-kadang kita kalau sudah putus asa, jalan pintas yang akan dibuat. Tidak peduli itu benar atau salah, tidak peduli dia merugikan orang lain atau tidak, tidak peduli itu adalah menyakitkan orang lain atau tidak. Inilah syaitan waliyadzubillah yang menjerumuskan. Tapi kalau orang banyak beristighfar, dibuka oleh Allah. Kenapa harus mengikuti syaitan? Kenapa kita harus putus asa? Kenapa kita harus berbuat ini? Allah buka pintu ini, pintu rezeki ini, pintu jabatan ini, pintu ini, menjadikan dia lega dan senyum menghadapi segala-galanya. Kemudian yang ketiga apa ya Rasulullah? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini yang dinanti-nanti, yaitu adalah akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kata Rasulullah, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah dengan kumpulnya kita di dalam Jumat yang mulia ini, tidak pulang kecuali kita sudah diampuni semua dosa kita. Mudah-mudahan diberikan jalan keluarnya masalah-masalah kita. Apalagi ini di Jumat yang terakhir di tahun 2023. Jumat depan sudah masuk, mudah-mudahan kita panjang umur. Masuk 2024, tahun kritis, tahun susah, tahun masalah. Tapi mudah-mudahan dibalik oleh Allah menjadi tahun kebahagiaan, tahun keberkahan, tahun munculnya kebaikan-kebaikan di negara kita paling tidak, bahkan di dunia alam, bahkan insya Allah termasuk Palestina akan diberikan kemerdekaan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan di Jumat yang terakhir di tahun 2023, Jumat depan sudah masuk, mudah-mudahan kita panjang umur. Masuk 2024, tahun kritis, tahun susah, tahun masalah. Tapi mudah-mudahan dibalik oleh Allah menjadi tahun kebahagiaan, tahun keberkahan, tahun munculnya kebaikan-kebaikan di negara kita paling tidak, bahkan di dunia alam, bahkan insya Allah termasuk Palestina akan diberikan kemerdekaan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka. Mudah-mudahan Allah hancurkan Zionis Israel yang biadabnya luar biasa, yang tidak peduli dengan apapun. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kita, harapan kita kepada Allah. Mudah-mudahan di dalam Jumat ini yang singkat ini menjadikan kita tambah semangat, tambah dekat kepada Allah. Wahai jamaah salat Jumat, ingatlah kalian dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu, bukan sembarangan dipanggil oleh Allah, tetapi Allah menyuruh datanglah ke masjid, datanglah salat Jumat, dengarkan khatib, dan khatib tidak boleh bicara yang main-main. Serius, Jumat ini adalah rahmatnya Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan dalam khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Barakallahu li wa lakum, barakallahu li wa lakum, barakallahu li wa lakum wal ummah al-islamiyah fi kulli makan bi barakatil Qur'an al-azim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.